touch. I could with just one touch. I could feel my body giving. Mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Batunya Oriental Circus itu. Terus dilaporin, terus saya dijodohin tai gajah. Selamat pagi, perkenalkan saya atas nama Brainas Scholastika Mudin, saya dari kelas 12C. Video ini dibuat untuk mengerjakan tugas PPN. Tujuan pembelajaran, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan upaya warga negara dalam mencegahnya. Saya akan menganalisis kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI yang menuntut keadilan. Berikut adalah analisis kasusnya. A. Hak dan kewajiban warga negara yang dilanggar atau diabaikan. Berdasarkan dugaan yang disampaikan para mantan pemain sirkus, terdapat sejumlah hak konstitusional yang berpotensi dilanggar. 1. Hak atas perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika benar terjadi eksploitasi dan kekerasan, maka hak ini telah dilanggar. Yang kedua, hak atas pendidikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Bila anak-anak tidak mendapatkan pendidikan formal karena dipaksa bekerja sejak kecil, maka hak ini diabaikan. Yang ketiga, hak atas kebebasan dari eksploitasi. Dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi ekonomi dan kekerasan terhadap anak dilarang keras. Jika anak dipaksa bekerja tanpa upaya layak atau tanpa pilihan, hal itu termasuk bentuk pelanggaran HAM. Yang keempat, hak atas identitas dan status hukum. Beberapa korban mengaku bahwa mereka tidak mengetahui identitas asli atau asal-usulnya. Hak atas identitas merupakan bagian dari hak sipil yang wajib dilindungi oleh negara. Yang kelima, kewajiban negara yang diduga diabaikan. Negara memiliki kewajiban yaitu untuk melindungi warga negara dari pelanggaran HAM, mengawasi lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan anak, menindak tegas pelaku pelanggaran jika pengawasan lemah atau penanganan lambat, maka kewajiban negara yang dinilai tidak optimal. B. Faktor penyebab terjadinya kasus. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya dugaan pelanggaran ini antara lain: 1. Lemahnya pengawasan pada masa lalu. Pada masa ketika para korban masih anak-anak, sistem pengawasan terhadap eksploitasi anak belum seketat sekarang. Yang kedua, faktor ekonomi. Kemiskinan sering menjadi alasan anak direkrut atau diserahkan kepada pihak tertentu untuk bekerja. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang hak anak. Banyak orang tua maupun anak belum memahami hak dasar mereka. 4. Relasi kuasa dan yang tidak seimbang. Anak-anak berada dalam posisi lemah dibandingkan pengelola sirkus, sehingga sulit melawan atau melapor. Yang kelima, lambannya penegakan hukum. Kasus yang terjadi sejak lama seringkali sulit dibuktikan karena bukti yang hilang atau saksi yang tidak lengkap. C. Dampak yang timbul. 1. Dampak bagi individu. Trauma psikologi seperti ketakutan, kecemasan, dan depresi, gangguan kepercayaan diri, terbatasnya pendidikan dan keterampilan, kesulitan ekonomi di bawah sampai masa dewasa. Yang kedua, dampak bagi masyarakat. Hilangnya rasa aman terhadap lembaga yang melibatkan anak, turunnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan anak, lalu meningkatnya kesadaran publik terhadap isu HAM. Yang ketiga, dampak bagi negara. Citra negara dalam perlindungan HAM dipertanyakan. Beban sosial untuk memulihkan korban, yaitu tekanan agar publik ditegakkan secara adil. Yang keempat, solusi dan upaya perlindungan hukum. A. Solusi yang dapat dilakukan oleh warga negara. 1. Melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum. Yang kedua, mengajukan pengaduan ke Komnas HAM. Yang ketiga, mengikuti pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Yang keempat, mengedukasi diri dan keluarga tentang hak-hak anak. B.
Peran pemerintah dan lembaga hukum. 1. Penyelidikan dan penyidikan kepolisian harus melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional. Yang kedua, peran Komnas HAM. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM berwenang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi. Yang ketiga, perlindungan dan pemulihan korban. Pemerintah harus menyediakan seperti konseling psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan pendidikan, dan juga ekonomi. Yang keempat, perbaikan regulasi dan pengawasan. Memperketat izin operasional lembaga yang melibatkan anak, meningkatkan inspeksi ketenagakerjaan, memastikan tidak ada eksploitasi terselubung. C. Sikap yang harus ditunjukkan oleh masyarakat. Tidak boleh menghakimi korban, mendukung proses hukum secara objektif, tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong, berani melapor jika melihat pelanggaran HAM, membudayakan menghormati HAM. Berikut adalah kesimpulan dari kasus yang sudah saya jelaskan. Kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI menunjukkan pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum yang tegas. Jika benar terjadi eksploitasi dan kekerasan, maka hak dasar anak telah dilanggar dan negara wajib memberikan keadilan serta pemulihan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan HAM bukan hanya tentang tanggung jawab korban atau pemerintah saja, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pesan moralnya adalah setiap anak berhak tumbuh dengan aman, bersekolah, dan hidup tanpa kekerasan. Kita harus berani bersuara terhadap ketidakadilan dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dimanapun dan kapanpun. Baik, sekian saja penjelasan tentang kasus pelanggaran HAM. Dari saya ucapkan terima kasih.